cerita. Gue sering banget tuh gonta-ganti pacar. Kita janjian ketemuan buat pertama kalinya cuy. Kok bentukannya kayak kosan? Gue bunting anjir. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, di sini gue mau sharing tentang pengalaman percintaan yang gak selalu berakhir manis. Cinta itu membutakan, dan keputusan ini bisa mengubah seluruh hidup gue. So, kenalin, gue Ami. Saat ini umur gue baru 18 tahun. Sekarang gue udah menyandang status istri dan calon ibu yang 4 bulan lagi brojol. Yap, lu gak salah denger guys. Dulu gue dikenal sebagai gadis yang religius. Gak pernah ninggalin sholat, rajin ngaji, dan jarang keluar rumah untuk hal yang gak penting. Tapi berawal saat gue memasuki usia 16 tahun, pas kelas 2 SMA, semuanya berubah. Entah karena rasa penasaran atau karena pengaruh lingkungan, gue sering banget tuh gonta-ganti pacar. Baru putus nih, gue udah nyiapin backupan cowok lagi dong. Rasanya kayak kesenangan sesaat yang ngebuat gue merasa diinginkan. Sampai akhirnya gue lagi main Facebook. Tiba-tiba lewatlah status cowok ganteng nan cute. Iseng-iseng lah tuh tukeran WA. Udahlah tuh, makin lama kok makin banyak banget yang chat gue. Tapi dari sekian banyak orang yang ngechat, cuman dia yang gue rasa ngeklik di hati gue. Kita deket cuma hitungan hari. Tanpa lama-lama dia nembak gue. Ya gue terimalah ajakan pacarannya, karena gue juga ngerasa nyaman sama dia. Jadi tuh kita sistem pacarannya LDR. Masih satu kota sih, tapi beda kecamatan. Dan jarak tempuhnya 1 jaman lah. Hubungan kita terasa sempurna deh. Kayak di FTV gitu. Dia orangnya romantis, perhatian, dan pintar ngambil hati gue. Jadi kita gak pernah ribut. Nah kebetulan banget waktu itu gue ada praktek renang. Pas kelar renang, kita janjian ketemuan buat pertama kalinya cuy. Dia pun ketemu gue gak cuma tangan kosong, tapi dia bawa hadiah boneka yang gede banget. Makin cinta dah gue. Au. Setelah pertemuan pertama itu, kita jadi makin sering ketemu. Sampai suatu hari dia ngajak gue ke rumahnya. Jujur gue bingung izin ke ortu sih, karena gue sejarang itu keluar rumah. Tapi karena gue udah remaja menuju dewasa kali ya, jadinya ortu gue ngizinin. Asik. Di situ gue senengnya bukan main, karena ada cowok yang berhasil bawa gue jalan-jalan jauh. Pas udah sampai lokasi, gue kaget banget. Kok bentukannya kayak kosan? Ternyata dia bawa gue ke kosan temennya dong. Saking cintanya, gue sih percaya aja dan gak ada pikiran aneh-aneh ke dia. Orang dia cowoknya gak neko-neko juga selama ini. Nah, mulai dari situlah gue tahu kenapa dia baik ke gue. Karena emang ada maunya. Dari situlah gue terjebak dalam pergaulan bebas. Sejak hari itu juga kita sering ngelakuin skidi papap layaknya suami istri. Gue saking terlalu cinta sampai gak bisa bilang enggak. Gue takut kehilangan dia, sampai lupa ngejaga harga diri gue sendiri. Hubungan kita berjalan hampir 2 tahun. Sampai akhirnya setelah lulus, gue sadar kalau gue telat mens. Panik abis. Langsunglah gue beli test pack. Dan hasilnya 2 garis alias positif. Gue bunting anjir. Gue bener-bener gak tahu harus ngapain. Dunia gue runtuh, bingung, nyesel, dan nangis tengah malam tiap hari. Gue gak tahu harus cerita ke siapa. Gue minta pertanggungjawaban dia, tapi hubungan kami malah makin renggang. Kita bahkan sempat berencana ngegugurin ini. Dan gue juga sempat mikir buat ngakhirin hidup gue. Tapi gue sadar Tuhan masih sayang sama gue dan jabang bayi ini. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan peringatan atas perbuatan dan kesalahan yang gue lakuin. Gue pun ngumpetin kehamilan gue sampai usia 5 bulan. Karena cowok gue gak ada tanggung jawabnya. Dan hubungan gue gak pernah baik. Akhirnya gue memberanikan diri buat ngebuka semuanya ke ortu dia. Untungnya ortunya mau tanggung jawab dan nyuruh untuk segera nikah. Dan akhirnya gue jujur ke keluarga gue juga soal ini. Ortu gue shock dan kecewa berat. Gue cuma bisa nangis pada saat itu. Setelah perbincangan sengit itu, keesokan malamnya kita resmi menikah. Sekarang gue tinggal sama mertua. Gue sedih banget.
Suami gue cuek bebek. Gue pikir setelah ijab kabul, cinta dia bersemi lagi dan bisa membimbing gue. Tapi ternyata semua di luar dugaan gue. Dia masih dengan mudah dan santainya melakukan ini itu. Sibuk sama hobinya, nongkrong sampai pagi. Sedangkan gue cuma bisa nerima takdir yang udah gue pilih sendiri. Gue ngerasa tinggal bersama, bukan hidup bersama. Hari-hari gue terasa sendiri. Gue butuh support system di masa kehamilan ini. Karena hamil di usia dini, bikin badan gue gampang capek. Boro-boro kehadiran dia atau sekedar nanya gue butuh apa. Atau dengerin gue cerita. Nafkah 1000 perak pun gak pernah. Gue sering banget kepikiran buat pergi. Tapi kemana? Gue gak punya tempat pulang selain rumah ini. Kalau gue balik ke rumah ortu, gue udah bikin mereka kecewa dan malu. Meskipun begitu, gue tetap bertahan dan berharap suatu saat nanti dia bakal berubah. Gue coba bicara baik-baik, tapi dia bilang gue terlalu banyak nuntut ini itu. Gue pun jadi sering cekcok. Sampai suatu malam, gue nungguin dia pulang di ruang tamu sampai ketiduran. Dia baru pulang jam 3 pagi. Terus gue bilang, "Pulang? Jam segini?" "Tadi habis ngopi sama temen-temen. Santai aja, gak kemana-mana kok." "Aku sendirian. Lagi-lagi sendirian, Mas." "Aku juga butuh waktu buat sendiri, Mi." "Diri sendiri? Kamu lupa, aku ini istrimu. Aku lagi mengandung anakmu. Ini bukan lagi cuma tentang kamu atau aku. Kita ini keluarga, Mas. Selama kamu asik sendiri di luar sana, aku di sini nahan kontraksi palsu sendirian. Nahan takut sendirian. Aku jadi bayangin gimana rasanya nanti lahiran tanpa kamu di samping aku. Ya aku cuma butuh waktu. Aku juga capek." "Capek? Capek apa? Aku aja gak pernah kamu kasih nafkah. Semua kebutuhan ini itu sama orang tua kamu. Kamu pernah mikir apa? Toh kalau kamu capek, siapa yang ngasih kekuatan, Mas? Aku. Terus aku kalau capek harus ngomong sama tembok gitu." Gue sama suami pun jadi makin perang dingin, diem-dieman dan saling acuh. Keadaan makin kisruh. Apa gue harus mengakhiri pernikahan ini? Tapi sebenarnya masalah ini sepele dan masih bisa diperbaiki kalau dianya mau. Padahal gue cuma pengen dihargai keberadaannya dan dikasih perhatian sedikit aja. Emang bener ya kata orang, nikah itu bukan soal cinta aja, tapi soal tanggung jawab. Cinta aja gak cukup dan harus ada jiwa yang dihidupi. Hari-hari gue belajar dari kejadian ini. Jangan sampai lu jadi korban dari janji-janji manis yang ternyata kosong. Menikah tanpa kesiapan bisa jadi bencana. Memang untuk nafkah masih di backup sama mertua. Tapi gue gak mau bergantung terus kan. Gue di sini masih berjuang. Mungkin bukan buat dia, tapi buat anak gue. Gue pengen anak gue lahir dengan ortu yang kuat, meski ibunya harus belajar kuat dari kehancuran. Untuk perempuan di luar sana, jaga dirimu, lindungi hatimu, dan hormati tubuhmu. Jangan mudah percaya hanya karena lu pengen dicintai. Karena cinta sesungguhnya gak bakal buat lu hancur perlahan. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kepahitan ini ya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya ya guys. Sampai jumpa di video gue punya cerita episode selanjutnya. Bye-bye.